Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi, sapaan Tuhan bagi kita hari ini Selasa tanggal 4 Oktober tahun 2022. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, adapun menjadi sapaan Tuhan bagi kita di hari ini terangkat dari kitab Zakaria pasal yang ke-8 ayat yang ke-16. Demikian firman-Nya. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu hidup berkata benar. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap orang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya dapat dikategorikan ia sebagai orang yang sudah tahu kebenaran. Mengapa saya akan berkata demikian? Karena Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara yang terkasih, bahkan hidup dalam kebenaran adalah mutlak bagi orang yang percaya. Sebab kita telah dimerdekakan dalam Kristus. Sehingga tubuh kita ini bukan lagi, saudara-saudara, milik kita, melainkan sudah menjadi milik Kristus. Sebab dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat ke-20, saudara-saudara, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kebenaran tersebut, saudara-saudara, tidak saja meliputi hanya beberapa aspek kehidupan, tetapi segala sendi, meliputi segala aspek kehidupan. Karena seluruhnya hidup kita telah dibeli oleh Tuhan, dan hidup kita ini adalah milik Tuhan. Jika orang percaya masih saja hidup dalam kecemaran, berarti ia tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sang pemilik diri kita, sang pemilik hidup kita. Orang percaya harus selalu berikat pinggangkan kebenaran. Artinya, dimanapun kita berada, hidup kita harus selalu diikat dan dililit kebenaran dari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagi anak-anak Tuhan, hidup benar adalah harga mati. Kalau kita pikir-pikir, bagaimana bisa seseorang anak Tuhan bisa mengajar dan mengajak orang lain dalam kebenaran bila dia sendiri tidak hidup dalam kebenaran? Kalau kita tetap saja suka berdusta atau berbohong di dalam perjalanan kehidupan ini, berarti kita sedang meneladani iblis dan mengikuti jejaknya. Karena dusta adalah karakter iblis yang adalah bapa dari pendusta. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui sapaan Tuhan saat ini, maka kita disebut sebagai anak-anak iblis? So pasti tidak, saudara-saudara. Oleh karena itu, marilah kita berusaha selalu dalam perjalanan kehidupan ini untuk berkata jujur dan hidup benar mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang selalu Engkau berikan buat hamba-Mu ini. Oleh kebaikan-Mu lah hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terkhusus lagi kebenaran firman-Mu yang berkumandang
melalui media YouTube di pagi hari ini semuanya dikarenakan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang mengajak kami, mengajak setiap orang, mengajak pendengar agar hidup benar, itu termeterai di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Termeterai dalam kehidupan para pendengar dimanapun berada, sehingga hidup para pendengar semakin lagi terberkati oleh kuasa Tuhan yang selalu peduli akan kehidupan umat manusia. Dalam nama Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.